Hai Sobat Saiful Project yang berbahagia. Kali ini aku akan berbagi informasi tentang sebuah benda yang dimana benda ini kalau tidak ditemukan, ya mungkin hidup kita akan pusing ya. Nah, kali ini benda ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa itu? Sabun. Nah, sabun itu urgent ya dalam kehidupan kita. Kalau kita mandi pakai sabun, maka tubuh kita akan punya beragam aroma. Kali ini aku akan membahas tentang sejarah atau asal-usul tentang sabun. Banyak sumber yang mengatakan jika seni pembuatan sabun sudah ada sejak zaman Babilonia atau sabun sekitar 2800 sebelum Masehi. Mereka membuat sabun sejak lemak yang direbus dengan abu. Sabun digunakan untuk membersihkan wol dan kapas yang digunakan dalam pembuatan tekstil dan digunakan sebagai pengobatan. Setidaknya selama 5000 tahun. Berdasarkan ukiran yang terdapat di bejana gerabah peninggalan zaman Babilonia, bahan-bahan yang terkandung dalam sabun diduga telah dimanfaatkan sejak 2800 sebelum Masehi. Dalam Papirus Eber, dokumen kesehatan Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masehi, menyebutkan jika orang-orang pada zaman Mesir kuno menggunakan kombinasi antara minyak hewani atau nabati dengan garam alkali yang disebut dengan istilah saponifikasi untuk menyembuhkan penyakit kulit dan membersihkan badan yang kotor. Istilah saponifikasi sendiri diambil dari bahasa Latin sapo yang berarti soap atau sabun. Sapo yang juga merupakan nama sebuah gunung yang ada dalam legenda Romawi kuno yang biasa menjadi tempat pemotongan hewan kurban pada masanya ketika turun hujan. Sisa-sisa dari lemak hewan itu bercampur dengan abu kayu hasil pembakaran yang mengalir ke sungai Tiber saat masyarakat sekitar sungai mencuci. Mereka menemukan air yang mengeluarkan busa dan membuat pakaian mereka menjadi lebih bersih. Pada abad ke-1, bangsa Romawi kuno melakukan proses saponifikasi dengan cara mereaksikan amonium karbonat yang terdapat dalam urin dengan minyak tumbuhan dan lemak hewan untuk nantinya dijadikan sabun. Tapi baru pada abad kedua, Dr. Galen 1330 sampai 200 sebelum Masehi menyebutkan penggunaan sabun untuk membersihkan tubuh yang kotor. Ahmad Y. Al-Hasan dan Donald Hill dalam bukunya Islamic Technology Al-Illustrated History menyebut jika Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi, kiamawan asal Persia, sebagai orang pertama yang meracik sabun. Orang Arab membuat sabun dari minyak nabati dan minyak athiri. Sentra industri sebuah sabun pertama diketahui berada di Kufah, Basrah, dan Nablus di Palestina. Saat itu sabun sudah berbentuk padat dan cair. Pada abad pertengahan, orang-orang di Eropa Utara baru mengenal sabun cair namun dengan aroma bau yang kurang sedap. Ketika abad ke-13, jenis sabun keras mulai diekspor ke Eropa. Teknologi pembuatan sabun juga disebar ke Italia dan Prancis Selatan selama Renaissance. Di Inggris, seperti yang ditulis oleh John A. Hunt dalam A Story History of Soap, dimuat dalam Pharmaceutical Journal 1999, menunjukkan lebih dari 180 orang terlibat dalam industri pembuatan sabun. Bisnis sabun mendapati apresiasi yang baik di Inggris pada tahun 1622. Raja James memberikan hak monopoli kepada seorang pembuat sabun dengan membayar imbalan sebesar 100.000 per tahun, $100.000 per tahun. Berbeda dengan Inggris, Raja Prancis Louis ke-14 justru bersikap keras terhadap industri pembuatan sabun. Louis XIV bahkan diketahui pernah menghukum mati juga orang pembuat sabun karena membuat kulitnya menjadi iritasi. Takut ditimpa hukuman yang sama, beberapa pembuat sabun berusaha lebih serius untuk menciptakan sabun berkualitas baik. Untuk di Indonesia sendiri, sebelum mengenal sabun, masyarakat Nusantara biasanya mandi dengan menggosokkan lempeng-lempeng batu yang halus untuk membersihkan kotoran yang ada dalam tubuh. Agar kulit harum dan halus, mereka menambahkan mawar, melati, kenanga, sirih, dan minyak zaitun dalam wadah penampungan air.
Kebiasaan ini mulai berlangsung hingga 1980-an, terutama di desa-desa. Bahkan sampai saat ini, sekalipun menggunakan sabun, ada yang merasa belum bersih tanpa menggosokkan batu ketika mandi. Ya, kira-kira itu ya. Sekarang yang kita kenal sudah banyak macam merek dari beberapa sabun. Di Indonesia bahkan dari luar. Di Indonesia sendiri sudah banyak merambah beberapa produk-produk sabun yang kita tidak bisa menghitung nama-nama merek sabun itu. Dan bahkan dari luar juga banyak kita impor dari beberapa merek sabun yang terkenal ya. Oke, terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.